mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum melebihkan pembayaran hutang ketika mengembalikan hutang tersebut di waktu jatuh temponya. Bagaimana hukum kelebihan pembayaran hutang tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan kepada sang penanya syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terhadap agamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kelebihan atas hutang apabila disepakati, demikian pula dipersyaratkan, baik itu di awal akad atau di pertengahan akad atau di akhir dari waktu jatuh tempo tersebut, dipersyaratkan untuk adanya tambahan, adanya kelebihan, maka ketahuilah hukum dari tambahan atau kelebihan ini adalah riba, yang disebut oleh para ulama dengan riba al-qard, riba hutang piutang. Dan tentunya hukumnya adalah haram, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tambahan atas hutang yang dipersyaratkan atau disepakati ini adalah riba, sebagaimana dalam sebuah kaidah, yang kaidah ini diambil dari ungkapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang hampir mirip, kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, kelebihan, tambahan, keuntungan, laba, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kelebihan atau tambahan atas hutang yang bila disepakati maka dia menjadi riba.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun apabila tambahan atau kelebihan dari hutang tersebut itu atas dasar inisiatif dari orang yang berhutang sebagai rasa terima kasihnya kepada orang yang memberikan hutang kepadanya, yang hal ini tidak dipersyaratkan dan tidak disepakati untuk diberikan atas hutang tersebut, maka ketahuilah bahwasanya ini merupakan kebaikan. Ini bukanlah merupakan riba. Bahkan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian pula Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan lafadznya ini muttafaqun alaihi, disepakati oleh keduanya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW menagih hutang berupa seekor unta. Namun dia bertindak kasar kepada Nabi SAW ketika menagih hutang tersebut, sementara di sisi Nabi SAW ada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka ingin melakukan tindakan kepada orang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan washtaru lahu ba'iran fa'atuhu. Kata Nabi SAW, biarkan dia, karena sesungguhnya pemilik hak berhak untuk mengucapkan ucapan tuntutan tagihan, dan belilah oleh kalian untuknya seekor unta lalu berikan kepadanya. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, lam najid illa afdala min sinnihi. Para sahabat mengatakan, kami tidak mendapatkan kecuali unta dengan usia yang lebih afdol, yang lebih tinggi ketimbang usia unta yang dimintanya. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ishtaruhu fa'atuhu iyyahu fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Kata Nabi SAW, belilah unta itu lalu berikanlah unta itu kepadanya, karena sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di dalam membayar hutang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lewat hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kelebihan atas hutang, tambahan atas hutang yang tidak dipersyaratkan dan tidak disepakati sebelumnya atau ketika jatuh temponya untuk ditambahkan atau untuk dilebihkan, dan tambahan tersebut atas dasar inisiatif dari orang yang berhutang, maka ini bukanlah riba, bahkan itu merupakan bentuk kebaikan. Demikian. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? في الأولى كتقتول ثابت وعمادا كسبا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd.
Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang batalnya wudu karena bersentuhan dengan wanita. Atau pertanyaan, apakah batal wudu sepasang suami istri tatkala mereka bersentuhan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya permasalahan ini, yaitu batalnya wudu karena persentuhan antara laki-laki dan wanita, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Perbedaan pendapat mereka terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula para ulama yang sependapat dengan beliau. Pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa batal wudu secara mutlak dengan persentuhan antara laki-laki dengan wanita. Pendapat ini mendasarkan dengan dalil dari Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 43, yaitu mengambil zahir dari firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang beliau berpendapat bahwa tidak batal secara mutlak apabila terjadi persentuhan antara laki-laki dan wanita yang telah berwudu. Maka wudu mereka tidak batal secara mutlak, baik itu dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak batal. Berbeda dengan pendapat yang pertama yang menyatakan batal persentuhan, batal wudu karena persentuhan antara laki-laki dan wanita, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat ini mendasarkan dengan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang menyatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila al-masjidi falam yatawadda. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium salah seorang dari istri-istri beliau. Lalu beliau berangkat keluar dari rumah menuju masjid, namun beliau tidak berwudu. Hadis ini disahihkan oleh beberapa ulama seperti contohnya Ibnu Jarir, Ibnu Abdul Bar Az-Zailai, demikian pula disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Daud. Namun para ulama yang lainnya mendhaifkan hadis ini. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis ini.
Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang mereka memberikan rincian terhadap kasus ini. Apabila persentuhan tersebut dengan syahwat, maka batal wudu. Namun apabila persentuhan tersebut tanpa syahwat, maka tidak batal wudu. Pendapat ini mencoba untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang datang dalam masalah ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kuat sesungguhnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa asal persentuhan tersebut adalah tidak batal. Karena sesungguhnya makna persentuhan dalam surah An-Nisa ayat 43 atau yang semisalnya, yang Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, sesungguhnya makna persentuhan di dalam Al-Quran seluruhnya itu adalah bermakna jima. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ahli tafsir dari kalangan para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliaulah orang yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya dan ajarkanlah kepadanya tafsir. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Beliau menyatakan bahwasanya seluruh lafaz al-massu wal lamsu wal mulamasatu fil Quran bimakna al-jima', bahwa seluruh lafaz, setiap lafaz dalam Al-Quran yang maknanya adalah persentuhan itu ditafsirkan dengan jima. Demikian. Hukum asal persentuhan antara laki dengan wanita maka tidaklah batal, karena maksud dari persentuhan yang membatalkan itu, ya, yang membatalkan wudhu itu adalah persentuhan yang bermakna khusus, yaitu jima, hubungan badan. Adapun sekedar persentuhan kulit dengan kulit, laki maupun wanita, baik itu tidak sengaja ataupun sengaja, namun tentunya bila sengaja dan mereka tidak ada hubungan suami istri atau bukan mahram, tidak ada hubungan kemahraman, maka tentunya mereka berdosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, la'an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. La'an yuta'ana, sungguh ditusuknya, fi ra'si ahadikum, pada kepala salah seorang di antara kalian, bimikhyatin min hadidin, dengan pasak yang terbuat dari besi, khairun lahu, lebih baik baginya, min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu, lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi persentuhan, sekedar persentuhan antara laki-laki dengan wanita, maka tidaklah membatalkan wudhu. Namun
apabila persentuhan tersebut mengakibatkan munculnya syahwat, lalu keluar dengan persentuhan tersebut cairan berupa madhi, maka sebab keluarnya madhi ini maka batalah wudu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya pendapat yang kuat bahwa sekedar persentuhan antara laki-laki dengan wanita maka tidaklah membatalkan wudu. Sampai apabila terjadi persentuhan tersebut mengakibatkan keluarnya cairan berupa madhi, maka batal wudu karena keluarnya cairan tersebut. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? بكلها بفتح دنا كفا ونون على اعتلى وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحراكه بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kesamaan pahala antara berjalan kaki menuju masjid dengan berkendara ketika didapatkan kondisi jauhnya jarak atau karena kondisi panas atau disebabkan karena sakit. Apakah sama pahalanya ketika berjalan kaki dengan kondisi berkendara? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan kepada sang penanya syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Sesungguhnya banyak keutamaan yang didapatkan dari langkah-langkah kaki menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat berjamaah. Di antaranya keutamaan tersebut bahwasanya setiap langkah-langkah kaki tersebut terhitung sedekah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tentunya ini adalah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang agak panjang, lalu disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa kullu khutwatin takhtuha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat adalah sedekah. Jadi setiap langkah-langkah kaki kita dengan kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid untuk salat berjamaah, maka itu terhitung sedekah. Bahkan akan ditinggikan derajat dengan setiap langkah-langkah kaki yang kita langkahkan menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat berjamaah. Dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna lakum bikulli khutwatin darajatan." Sesungguhnya untuk kalian dengan setiap langkah, maksudnya adalah setiap langkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala adalah terhitung 1 derajat. Luar biasa. Jadi setiap langkah-langkah kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat berjamaah, maka itu adalah langkah-langkah kaki yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keutamaan yang lain yang didapatkan dari langkah kaki yang ditujukan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah salat berjamaah adalah dengan langkah kaki tersebut maka dikoleksi 1 kebaikan setiap langkahnya, sekaligus menghapuskan 1 kesalahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 4521 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutwatin yakhtuha ahadukum ila salati yuktabu lahu biha hasanatun wa yumha anhu biha sayyi'atun." Kata Nabi SAW, setiap langkah yang salah seorang di antara kalian melangkahkan kaki tersebut menuju sholat, maka dicatat untuknya dengan langkah tersebut 1 kebaikan, sekaligus dihapuskan darinya dengan langkah tersebut 1 kesalahan. Masya Allah. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini motivasi yang besar bagi kita semua untuk berjalan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah salat berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Apabila seseorang terhalang untuk melakukan jalan kaki menuju masjid, contohnya karena faktor hujan, sehingga dia harus berkendara, naik mobil, atau dikarenakan sakit, namun dia masih ingin tetap sholat berjamaah di masjid, lalu dia berkendara, maka kondisi seperti ini, bila dia biasa melakukan jalan kaki menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang dia lakukan sebelum dia mendapatkan penghalang seperti ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dicatat untuk dia seperti apa yang dia lakukan dalam kondisi mukimnya, demikian pula dalam kondisi sehatnya. Nah, apabila seseorang ketika sehatnya dia biasa jalan kaki, lalu ketika sakit dia ingin tetap salat berjamaah di masjid, hanya saja dia berkendara, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti pahala jalan kakinya. Namun apabila hanya karena jarak yang jauh
atau cuaca yang panas. Maka wallahu ta'ala a'lam, yang seperti ini tentunya bukanlah menjadi penghalang untuk berjalan kaki. Maka tentunya seseorang yang dia berkendara untuk menghindari panas dan jauhnya jarak, maka tentu dia tidak mendapatkan pahala langkah-langkah kaki tersebut. Hanya saja sebesar upaya dan usaha yang dilakukannya untuk dia keluar dari rumahnya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, salat berjamaah, maka tentunya dia mendapatkan pahala sekecil apapun pengorbanan yang dia lakukan. Tentunya biaya bahan bakar yang berkurang dari keberangkatannya menuju masjid. Begitu juga usaha fisiknya yang dia bergerak menuju masjid. Dan seterusnya dari usaha-usaha yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menghitung kebaikan-kebaikan seorang hamba, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dikarenakan dia tidak berjalan kaki, karena hanya dengan alasan jarak yang jauh, demikian pula panasnya cuaca, maka ini bukan penghalang baginya untuk berjalan kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.